Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Andika Hindra Mustaqim. Kali ini kita akan membicarakan salah satu topik yang berkaitan dengan presentasi diri di media sosial, ataupun di media digital, ataupun bisa diterapkan di dalam ranah publik, berkaitan dengan salah satu fenomena, yaitu Aldi Taher. Aldi Taher adalah mantan dari suami Dewi Persik, ya. Dia sangat terkenal saat ini dalam beberapa bulan ini dengan burger yang juicy, ya kan. Kemudian viral di mana-mana, algoritmanya kebaca sama TikTok, Instagram, YouTube, dan beberapa media sosial lainnya. Dan dia mengandalkan organic traffic, ya, mengandalkan. Tetapi hal yang ingin saya tekankan berkaitan dengan presentasi diri yang berkaitan dengan Aldi Taher di media sosial adalah bagaimana dia menciptakan dirinya sebagai persona absurd. Jadi persona absurd itu adalah orang yang beda dari yang lain. Jadi dia memang bisa dikatakan otentik, tapi dia autentik yang dikonstruksi, dia bisa menampilkan originalitas, dia bisa menyajikan sesuatu yang berbeda dari orang yang ada di media sosial pada umumnya. Pada dasarnya persona absurd itu kalau secara teori dari beberapa jurnal atau beberapa bacaan yang pernah saya baca itu kan berkaitan dengan gaya, ya, gaya yang umumnya itu berkaitan dengan komedi, gaya yang umumnya itu berkaitan dengan penuh dengan canda, penuh dengan tawa, dengan tujuan untuk dia membawa karakter dirinya untuk bisa menonjolkan suatu keunikan, menonjolkan suatu keanehan, sehingga publik itu akan fokus, ya kan, akan memberikan atensi lebih kepada dia, sehingga nantinya akan muncul suatu hal-hal kejutan yang tidak terduga. Kejutan-kejutan yang tidak terduga itu bisa saja terprediksi, bisa saja tidak terprediksi. Karena apa? Umumnya kalau saya melihat dalam beberapa podcast Aldi Daher dengan Renal Kasali dengan beberapa podcaster lainnya, saya melihat dia cirinya itu menggunakan logika yang berputar-putar, ya kan, berputar-utak untuk menciptakan suatu keanehan, untuk menciptakan suatu keunikan, untuk menciptakan suatu orang itu cenderung bersifat repetisi. Persona absurd itu umumnya itu digunakan untuk komedian, untuk stand up komedi, ataupun beberapa beberapa brand atau kampanye brand ataupun presentasi diri kepada publik untuk menunjukkan suatu yang keanehan. Fenomena-fenomena persona absurd sebenarnya muncul juga bukan hanya di kasus Aldi Daher. Kalau di dalam agama itu kita lihat adanya Mama Gufron, ya kan, mampu berbicara dengan semut seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu merupakan suatu tren dalam fenomena untuk menarik perhatian publik. Jadi dia itu menjadi sesuatu yang berbeda, dan ketika ada perbedaan, maka di situ akan muncul suatu pengikut, akan muncul suatu loyalis, akan muncul suatu pendekatan-pendekatan yang lebih, apa ya, bisa dikatakan itu bukan FOMO, tetapi dia akan sekedar akan mengikuti tren, ya kan. Tapi orang yang memiliki persona absurd tersebut itu cenderung itu merupakan upaya untuk menciptakan suatu terobosan, menciptakan suatu titik titik cerah di mana dia menemui ataupun banyak jalan buntuan. Jadi ketika di publik-publik akan terengah dengan Aldi Taher, ya kan, seseorang yang memang sebelumnya tidak terlalu seperti itu, seseorang yang mungkin pernah kontroversi tetapi tidak 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 dikaitkan dengan suatu brand, tidak dikaitkan dengan suatu produk, dia tidak jualan, tetapi dia menunjukkan dirinya itu menghasilkan suatu produk, menghasilkan suatu brand tersebut, maka dia akan mempertebal mempertebal apa yang disebut dengan upaya labeling yang sangat kuat. Jadi ketika seseorang itu sudah melabelkan dirinya menjadi seorang yang persona absurd, memang kelihatan aneh, kelihatan tidak masuk akal, bisa saja di situ kelihatan kelihatan apa ya, tidak bisa diraba, tidak bisa, tetapi di situ ada beberapa
menunjukkan suatu bisa ada feedback yang nyata dari publik. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika kita melihat persona absurd itu dalam konteks pop culture ya di media sosial, di mana upaya-upaya adanya fakta yang keanehan, fakta yang anomali, fakta-fakta yang sesuatu bisa dikatakan tidak masuk akal, itu bisa masuk akal. Contohnya dalam beberapa bulan terakhir ketika anak saya yang sedang mondok, kemudian dia pulang, saya sangat terkejut ketika dia sering menonton Skibidi Toilet, ya kan, Skibidi Toilet di mana di Skibidi Toilet itu kan pakainya wajahnya toilet ya kan. Jadi ada karakter-karakter yang menunjukkan suatu keanehan di dalam suatu video, suatu suatu fandom, suatu film gitu kan. Jadi itu kelihatan memang disusun, ada yang nyeleneh gitu. Dalam fenomena pop culture itu memang diciptakan oleh orang, diciptakan secara sengaja itu agar dia bukan saja menarik perhatian, tetapi dia menjadi figur publik, menjadi figur publik yang bisa menghibur, yang menjadi suatu titik anomali di tengah kejenuhan pasar saat ini yang terlalu serius misalnya, ya kan? Terlalu serius dalam memasarkan produk, cenderung cenderung instan, hanya menggunakan media sosial yang kaku, iklan-iklan yang kaku dan lain sebagainya, tapi dengan sesuatu yang dia berani berbeda, maka dia akan tampil. Tetapi perlu diketahui dalam fenomena pop culture berkaitan dengan presentasi diri Aldi Taher tersebut tidak bisa disamakan. Tidak bisa samakan karena tidak bisa semua orang seperti itu. Tidak bisa semua orang itu melakukan presentasi diri dengan cara yang persona absurd. Tetapi saya beringat kepada dulu ketika saya di salah satu aktivis organisasi kemahasiswaan ketika saya kuliah, lama kali, sekitar 1,5 dekade ataupun hampir 2 dekade lalu, ada seorang teman itu ketika dia membuat puisi itu sangat absurd, absurd bahasanya absurd, tetapi dan dia menunjukkan suatu keanehan-keanehan lain, padahal kalau dari bacaannya dia tidak terlalu membaca banyak filsafat, dia tidak membaca banyak buku, tapi imajinasinya sangat liar, imajinasinya tidak terkendali, dia sangat absurd. Nama teman saya itu Hijrah. Jadi orang yang memang sangat unik, sangat menarik, ketika ngomong kadang-kadang tidak nyambung, tetapi sebenarnya dia sangat cerdas, dia sangat pintar, dia mampu memberikan suatu penjelasan yang menarik, tetapi diperlukan suatu pemahaman yang lebih. Karena apa? Umumnya itu mereka menggunakan logika yang terbalik. Ini kuncinya, logikanya itu terbalik. Logika-logika terbalik itu kadang-kadang umumnya orang itu berbicara itu baik, tapi dia berbicara yang tidak baik. Baru berbicara mengandang itu sesuatu yang tidak baik, tapi sesuatu baik. Jadi logika-logika yang terbaik, logika-logika yang terbalik, logika-logika terbalik itu terkadang memang tidak dipahami oleh masyarakat secara umum, tetapi sebenarnya itu adalah upaya untuk apa ya, agar sesuatu yang tidak lucu itu bisa terlihat lucu, sesuatu yang tidak kaku itu tidak terlihat kaku. Dan umumnya juga persona absurd itu menonjolkan itu suatu ciri khas, menonjolkan suatu identitas yang sangat kuat. Jadi dia akan menjadi ikonik, dia akan menjadi mengungkapkan suatu jargon-jargon tertentu. Semua semua burger milik Allah, semua apa milik Allah, semua ini milik Tuhan. Jadi ada jargon-jargon, misalnya dia ada burger cempaka putih, ada beberapa jargon-jargon yang memang sengaja ditampilkan. Beberapa jargon yang misalnya diungkapkan oleh Aldi Taher adalah misalnya semua milik Allah, semua burger milik Allah, semua stres milik Allah, semuanya milik Allah. Jadi jargon-jargon untuk mengingatkan kepada kita. Dia ingin mengingatkan bahwa semua dunia itu milik Allah. Ya kan?
semua hal itu milik Allah, semua itu memiliki kembalikan kembali kepada Allah. Ini kan menjadi suatu pengingat bahwa di tengah hiruk pikuk manusia itu meninggalkan Tuhannya. Jadi aspek spiritual itu ditinggalkan dan itu diucapkan oleh bukan seorang ulama, ya kan, diciptakan oleh seorang komedian, seorang aktor, seorang pedagang, dan itu akan menjadi menarik bahwa dunia itu hanya titipan, dunia itu hanya sementara, persaingan bisnis itu pun hanya akan sementara. Kemudian ada beberapa jargon lain yang diungkapkan oleh si Aldi Taher itu adalah Bismillah baca Al-Quran. Itu kan ada seperti itu. Jadi orang itu kembali lagi ke kolbunya, kembali ke hakikat aslinya bahwa manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kemudian ada yang sangat menarik juga yaitu Aldi Taher itu menjadi persona absurd dengan tujuan utama seperti tanda pernyataannya yang sangat menarik yaitu berkaitan dengan intinya saya BU. Intinya saya BU. Ibu itu adalah butuh uang. Bahwa apa yang dilakukan itu menunjukkan bahwa dia itu tidak apa yang disebut itu tidak gengsi, ya kan? Dia tidak gengsi, tetapi dia menunjukkan segala sesuatunya itu memang dia memang butuh uang. Dari uang itu adalah segalanya dan itu menjadi motivasi jujur, motivasi yang nyeleneh, motivasi yang memang apa adanya sehingga orang itu akan apa ya, akan teringat dan tersadarkan bahwa apapun yang diungkapkan oleh Aldi Taher itu sebenarnya bukan lagi suatu hal yang apa ya, menimbulkan kontroversi karena semuanya bagaimanapun ya memang semua hal memang milik Allah kan. Jadi tidak ada hal yang di tidak ada tidak ada tidak ada hal yang unik, tidak ada hal yang aneh aja sebenarnya itu, tapi cuma dia berusaha mengingatkan lagi ya apa ya, mengingatkan lagi kepada publik, apalagi beberapa jargon yang diungkapkan oleh Tahir seperti nggak melulu semuanya situ soal duit, tapi duit jadi lakukan itu. Jadi dia mengajak kepada masyarakat, mengajak kepada anak muda, just do it, jangan terlalu banyak berpikir, ya kan, banyak terlalu banyak berretorika, ya kan, tetapi just do it, jadi melakukan. Kemudian dia juga mengajak gitu banyak orang untuk menjadi muka tembok, ya kan, muka tembok. Seorang ayah itu harus menjadi muka tembok untuk kebahagiaan istri dan anaknya. Ini kan suatu hal apa ya, dalam kajian parenting, dalam kajian komunikasi itu menunjukkan bahwa suara itu harus muka tembok. Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya untuk tampil di depan kamera, tampil di depan video, untuk melakukan presentasi ataupun melakukan tugasnya, agar itu muka tembok aja. Ya kan, demi kebahagiaan saya, demi kebahagiaan saya dan istrinya, kebahagiaan saya, ya Pak, istri dan anak saya, demi kebahagiaan saya, demi mendidik saya, demi siapa? Demi karir saya. Karena itu dan jangan apa ya, ada beberapa jargon lagi saya nggak anggap gagal, saya anggap rezekinya segitu. Jadi ketika misalnya pernyataan seperti itu, jadi menunjukkan hal yang menarik bahwa Aldi tadi itu mengajarkan bahwa suatu bisnis itu tidak ada sebenarnya kegagalan, ya kan? Tidak ada suatu apa namanya, suatu suatu kemandekan ya. Tetapi itu karena memang berkata memang rezekinya seperti itu, karena dia balik lagi. Jadi kita tahu bahwa jargon-jargon yang diungkapkan oleh Aldi Taher itu menunjukkan bagaimana dia menunjukkan dirinya itu persona yang kelihatan absurd di tengah masyarakat yang sepertinya normal-normal aja. Padahal apa yang dalam Aldi Taher itu sebenarnya juga dia itu sangat normal dan sangat masuk akal. Dan karena apa, dari jargon tersebut akan selalu menunjukkan kejutan-kejutan yang tidak tidak terduga. Dan seperti kita misalnya follow di Instagramnya, dia mempersiapkan diri dengan kejutan-kejutan yang tidak terduga. Dan pada dasarnya kejutan itu sebenarnya merupakan hal-hal yang normal saja. Saya kira ini saja, ini berkaitan dengan presentasi diri yang dalam dalam pendekatan
Aldi Daher, kita menganalisis Aldi Daher dengan suatu konsep, suatu teori tentang persona absurd. Teman-teman bisa menerapkan persona absurd itu untuk marketing, untuk branding, untuk peluncuran produk, dan lain sebagainya. Terima kasih, jangan lupa kasih opini di kolom komentar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.